Saya lebih rela menjadi seorang anjing yang membela nama Nabi daripada diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika memandang dunia masih Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita sejak 14 abad yang lalu bahwasanya akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa umat manusia. Di mana di tahun itu para pendusta dipercaya dan orang yang jujur justru didustakan. Amanat diberikan kepada para pengkhianat dan orang-orang yang jujur justru dikhianati. Di tahun tersebut orang-orang bodohlah yang justru mengurusi urusan perkara umum. Apabila kita amati pada masa sekarang ini, apa yang sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sangat relevan dan terbukti kebenaran nubuah tersebut. Kita bisa saksikan bagaimana para pendusta dan para pengkhianat serta orang-orang bodoh dan kejam atau para bajingan tolol telah menguasai dan mengendalikan urusan-urusan publik atau urusan rakyat. Mereka tanpa malu dengan kasat mata memamerkan ketololan dirinya dalam mengurusi urusan masyarakat. Ada seorang menteri yang merupakan pejabat publik yang dia sangat bangga dengan keberhasilan mengekspor batu bara dan menjadikan RRC swasembada pangan dari hasil batu bara negeri ini. Sementara para petani di negeri ini dililit kemiskinan akibat gempuran impor beras yang terus-menerus dilakukan. Ada juga pejabat publik pendusta yang pada saat kampanye untuk memiliki jabatan publik dia berjanji akan stop impor mulai dari beras, kedelai, garam, dan lain-lain. Namun ketika menjabat justru dia membuka keran impor dengan begitu bebasnya. Ada juga yang menjanjikan untuk stop hutang, namun ketika menjabat justru hutang naik berkali-kali lipat. Menurut para ekonom hutang yang tercatat di dalam pembukuan saja nilainya mencapai 8.000 triliun. Dan hutang yang disembunyikan juga nilainya hampir 8.000 triliun. Sehingga total hutang yang ada lebih kurang nilainya 15.000 hingga 16.000 triliun. Sungguh sangat miris apabila dibandingkan dengan pendapatan APBN yang hanya berkisar 2.500 triliun. Ini bisa dikatakan lebih besar pasak daripada tiang dan tinggal menunggu tiangnya roboh. Ada yang menjanjikan mobil produksi nasional dengan nama SMK, namun sampai hari ini tidak nampak satupun mobil tersebut di jalan raya. Ada juga yang menjual tanah air dalam arti harafiah dan makna, yaitu dengan menjual pasir ke Singapura untuk memperluas wilayah sementara negerinya sendiri tenggelam. Ada juga yang menjual tanah puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar di lokasi yang akan dibangun IKN kepada pihak asing, baik Singapura, RRC maupun Australia. Sementara rakyatnya sendiri dirampas tanahnya untuk kebutuhan pembangunan tersebut. Ada yang mengundang orang asing untuk tinggal dan memiliki properti di IKN, sementara banyak rakyatnya yang masih hidup di bawah kolong jembatan. Ada yang meminta RRC untuk membangun detail IKN tanpa peduli aspek nasional security goal strategi sebuah IKN. Serta masih banyak lagi bentuk-bentuk kebodohan dan pengkhianatan serta kedustaan yang terus-menerus dipamerkan oleh para cucunguk alias bajingan tolol tersebut. Namun para penyembah dan penjilat serta para buzzer RP dengan bangganya dan dengan arogannya membelah membabi buta sesembahan mereka tersebut yang semua kedunguannya dipersepsikan dan dipropagandakan sebagai keberhasilan dan prestasi. Sudah sangat jelas terjadi pelanggaran atas konstitusi negara ini, namun semua mendiamkan bahkan ikut menumbuh suburkan berbagai pelanggaran atas konstitusi tersebut.